Buku Pendidikan Pancasila, kelas 11 tahun 2021, Bab 1, Unit 1, Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila, Part 1. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Oh iya, teman-teman masih ingat materi Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang dasar negara? Untuk itu, kalian harus tetap fokus dan semangat ya dalam mendengarkan penjelasan dari buku audio ini. Nah, sebelum memulai materi, ada pertanyaan kunci yang akan kita kaji pada unit ini. Teman-teman dipersilahkan menyiapkan alat tulis dan boleh sambil mencatat di buku ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Jika diklasifikasikan, bagaimana peta pemikiran beserta argumentasi pendiri bangsa tentang dasar negara? Apa persamaan dan perbedaan pemikirannya? 2. Bagaimana peta pemikiran beserta argumentasi pendiri bangsa tentang dinamika perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian diketahui juga bahwa pada unit ini teman-teman akan belajar menganalisis perdebatan para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya memetakan pemikiran pendiri bangsa tentang dinamika perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Teman-teman, sebelum kalian mempelajari topik ini lebih lanjut, pertama-tama kalian perlu menjawab beberapa pertanyaan penting tentang topik yang sudah dipelajari di kelas 10. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini bersama dengan kelompok lain dan catatlah hasil diskusinya. A. Pokok-pokok pemikiran apa saja yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPK? B. Pokok-pokok pemikiran apa saja yang disampaikan oleh Supomo dalam sidang BPUPK? C. Pokok-pokok pemikiran apa saja yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPK? Kalian akan berbagi hasil diskusi kepada anggota kelompok lain menggunakan teknik 2-stay, 3-stray yang diarahkan oleh guru. Setelah menyelesaikan aktivitas diskusi, mari kita dengarkan audio berikut secara seksama. Untuk memandu kegiatan mendengarkan audio ini, teman-teman akan menemukan sejumlah kata kunci penting yang perlu kalian uraikan atau tuliskan maknanya berdasarkan pemahaman terhadap bahan audio ini. Apa sajakah itu? Pertama, ketuhanan. Kedua, internasionalisme. Ketiga, musyawarah. Keempat, integralistik. Kelima, gotong royong. Keenam, kekeluargaan. Ketujuh, filosofi Siggrundslag atau Weltanschauung. Kedelapan, kemanusiaan. Bagaimana teman-teman? Materinya makin menarik bukan? Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Sebagaimana disebutkan dalam buku Pendidikan Pancasila kelas 11, ada banyak anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Tak hanya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang menyampaikan pidato waktu itu, melainkan juga ada Hatta, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. Diskusi saling menanggapi, bahkan saling sanggah terjadi selama persidangan. Hal tersebut tentu sebuah kewajaran, bahkan keharusan. Disebut kewajaran karena setiap orang niscaya memiliki pemikiran yang berbeda-beda akibat pengaruh perbedaan latar belakang, sudut pandang, cita-cita, dan lain sebagainya. Bahkan disebut keharusan karena yang menjadi subjek pembicaraan adalah negara besar, tidak hanya dari aspek geografis dan jumlah populasi, melainkan juga kaya akan sumber daya alam dan tradisi.
Pada titik ini, diskusi saling menanggapi bahkan saling sanggah dalam persidangan adalah wujud demokrasi. Namun demikian, para anggota BPUPK serta para pendiri bangsa lainnya yang tidak tergabung dalam BPUPK memiliki cita-cita yang sama, yakni kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan Indonesia. Pada buku pendidikan Pancasila materi kelas 11 ini menerangkan bahwa Soekarno memiliki peran besar dalam merumuskan dasar negara. Ia bukan saja memperkenalkan nama Pancasila terhadap 5 konsep yang disampaikan dalam sidang BPUPK. Lebih dari itu, kelima konsep yang disampaikan menjadi rujukan penting dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, terutama dalam Panitia 9. Namun demikian, kontribusi pemikiran sejumlah tokoh lainnya tidaklah sedikit. Usulan Supomo misalnya, terkait bentuk negara integralistik, serta struktur sosial bangsa Indonesia juga menjadi kerangka penting dalam merumuskan negara merdeka. Begitu juga dengan anggota BPUPK lainnya. Tak hanya pada sidang pertama BPUPK, perbincangan tentang dasar negara terus dimatangkan, baik dalam panitia kecil maupun pada saat sidang kedua BPUPK. Hasil dari panitia kecil yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK, dicapainya kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan, sebagaimana yang tertulis dalam preambul atau mukadimah. Hasil kesepakatan ini dibacakan oleh Soekarno sebagai ketua panitia kecil di hadapan sidang BPUPK yang kedua. Pada sidang kedua ini, anggota BPUPK banyak mendiskusikan soal bentuk negara ketimbang soal dasar negara. Perbincangan tentang dasar negara kembali mengemuka pada sidang PPKI yang berlangsung sehari setelah kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Fokus pembicaraan pada saat itu adalah soal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Teman-teman, pada bagian ini kalian akan mempelajari peta pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara. Tidak hanya yang muncul pada saat era BPUPK maupun PPKI, tetapi juga setelahnya, termasuk soal bagaimana para pendiri bangsa memaknai Pancasila. A. Peta pemikiran Soekarno. Dalam buku kelas 11 ini akan diuraikan cuplikan pidato Soekarno dalam sidang pertama BPUPK. Soekarno mengusulkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Dia pula yang mengusulkan penamaan Pancasila terhadap kelima dasar yang diusulkan tersebut. Dan berikut 5 dasar usulan Soekarno beserta penjelasannya. Pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas, yaitu nationale stat. Soekarno kemudian memberikan definisi bangsa dengan mengutip pendapat Ernest Renan, yaitu kehendak akan bersatu, orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Soekarno juga mengutip pendapat Otto Bauer yang mendefinisikan bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Namun kedua definisi ini dirasa oleh Soekarno tidak cukup untuk menggambarkan kebangsaan Indonesia. Pasalnya, Soekarno memberikan contoh bangsa Minangkabau. Sesama bangsa Minangkabau merasa satu kesatuan, merasa satu keluarga. Namun, hal tersebut hanyalah satu bagian kecil dari satu kesatuan. Pendek kata, Soekarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia bukanlah sekadar satu golongan orang yang memiliki keinginan untuk bersama dan bersatu dengan golongannya, tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh manusia Indonesia yang berbangsa-bangsa dan tinggal di pulau-pulau Indonesia. Soekarno mengatakan kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu nasionalistat. Namun, kata Soekarno, kebangsaan Indonesia jangan terjebak pada chauvinisme, paham yang menempatkan bangsanya paling tinggi di antara bangsa-bangsa dunia, sekaligus memandang bangsa-bangsa lain lebih rendah. Teman-teman, kita lanjutkan ke audio berikutnya ya. Tetap fokus dan semangat.
Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Teman-teman, masih ingat materi sebelumnya bukan? Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang 5 dasar usulan Soekarno ya. Soekarno mengatakan, jangan kita berdiri di atas azas demikian tuan-tuan. Jangan berkata, bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Dengan demikian, dasar yang pertama ini tidaklah cukup, melainkan membutuhkan dasar kedua, yakni internasionalisme atau peri kemanusiaan. Selanjutnya, poin kedua usulan Soekarno, yakni internasionalisme atau peri kemanusiaan. Internasionalisme di sini, kata Soekarno, tidak bermakna kosmopolitanisme, yaitu sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Jika seperti ini, kata Soekarno, maka tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Karena itulah, internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Soekarno mengatakan, nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dengan demikian, dasar pertama kebangsaan Indonesia harus bergandengan tangan dengan dasar kedua, internasionalisme. Soekarno mengutip pendapat Mahatma Gandhi, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Soekarno mengatakan, negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dasar ketiga inilah menurut Soekarno menjadi tempat terbaik untuk memelihara agama Islam. Sehingga jika ada yang belum memuaskan, permusyawaratan inilah yang harus dilakukan. Soekarno memberikan tanggapan terhadap perdebatan alot di antara anggota BPUK tentang apakah Indonesia akan berdasarkan Islam atau tidak. Soekarno mengatakan, badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam. Bagaimana teman-teman? Semakin menarik bukan materinya? Selanjutnya, yang keempat, kesejahteraan sosial. Prinsip keempat yang diusulkan Soekarno adalah kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, prinsip keempat ini belum ada yang membicarakan selama sidang pertama BPUPK. Kesejahteraan sosial di sini menurut Soekarno tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip ini dikaitkan oleh Soekarno dengan prinsip ketiga. Karena itulah Soekarno berpesan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Soekarno mengingatkan, di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Karena itulah, demokrasi yang dianut tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Terakhir, yang kelima, ketuhanan. Prinsip kelima yang diusulkan oleh Soekarno adalah ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, ujar Soekarno. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan.
kata Soekarno. Apa maksud bertuhan secara kebudayaan atau keadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Karena itulah, ketuhanan yang berkebudayaan di sini dimaknai oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berbudi pekerti, yang luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Dengan prinsip kelima inilah, semua agama dan kepercayaan mendapatkan tempat yang baik. Nah, kelima dasar tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancasila. B. Peta pemikiran Muhammad Yamin. Selain Soekarno, pendiri bangsa lainnya yang turut menyumbangkan pemikiran yakni Muhammad Yamin. Info disclaimer juga bahwa pemikiran Muhammad Yamin tentang dasar negara di sini merujuk pada naskah persiapan yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Sebagaimana dijelaskan dalam buku kelas 10, ada perbedaan versi antara yang tertera dalam naskah proklamasi dengan koleksi Pringgodigdo. Adapun Muhammad Yamin menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Bagaimana penjelasan Muhammad Yamin terhadap masing-masing usulan tersebut? Berikut penjelasannya. Pertama, yakni peri kebangsaan. Menurut Yamin, ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu 1. Mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. 2. Mengenai Undang-Undang Dasar Negara. 3. Usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Peri kebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Nasionalisme dalam negara Indonesia merdeka berbeda dengan usaha rakyat sewaktu mendirikan negara Shailendra Sriwijaya 600 sampai 1400. Juga berbeda dengan kerajaan Majapahit 1293 sampai 1525. Bagi Yamin, paham atau falsafah tentang kedaulatan atau keprabuan sebagaimana pada masa Sriwijaya dan Majapahit tidak dapat diberlakukan dalam negara Indonesia. Sebuah negara, menurut Yamin, berkaitan dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran. Ia ibarat setangkai bunga yang berhubungan dengan dahan, daun, dan cabang. Karena itu, Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar karena aturan-aturan dasar negara Indonesia perlu merujuk kepada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk kepada negara lain. Kedua, peri kemanusiaan. Ketika mengemukakan poin ini, Yamin tidak langsung menjelaskan makna dari peri kemanusiaan. Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak saja berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam suatu negara. Tujuan Indonesia merdeka sudah sama, artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Teman-teman, pada poin kedua kali ini, yaitu tentang peri kemanusiaan, bahwa kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Selanjutnya, poin ketiga yang disampaikan Muhammad Yamin adalah ketuhanan. Yamin tidak memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan hal ini.
Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. Selanjutnya, poin keempat, yaitu peri kerakyatan. Yamin memberikan ilustrasi cukup panjang tentang poin ini. Peri kerakyatan ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Yamin mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia, di mana nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan musyawarah. Anak poin kedua adalah perwakilan. Menurut Yamin, sifat utama dari susunan masyarakat ialah adanya sistem perwakilan. Muhammad Yamin melihat bahwa despotisme dan feodalisme merupakan penyakit yang menghinggapi peradaban Indonesia yang harus disingkirkan. Bagi Yamin, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, maka perwakilan perlu dilakukan. Anak poin ketiga adalah jalan kebijaksanaan, yang oleh Yamin diterjemahkan menjadi rasionalisme. Hikmah dari kebijaksanaan yang menjadikan pemimpin rakyat Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan diri dari anarki, liberalisme, dan semangat penjajahan. Poin kelima, sekaligus terakhir yang disampaikan Yamin, yaitu kesejahteraan rakyat. Tidak banyak yang dijelaskan Yamin mengenai kesejahteraan rakyat ini. Ia hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selain itu, mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia, Muhammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Secara puitis, Yamin mengatakan bahwa Garuda negara Indonesia yang hendak terbang membumbung tinggi melalui daerah yang terhampar dari Gentingan Kra di Semenanjung Melayu dan Pulau Weh di puncak utara Sumatera sampai ke Kandang Sampan Mangio di kaki Gunung Kinabu dan Pulau Palma Sangihe di sebelah utara Sulawesi. C. Supomo. Pemikiran pendiri bangsa yang akan kita bahas selanjutnya, yakni Supomo. Sebagai pakar hukum, Supomo mula-mula berbicara tentang syarat-syarat berdirinya suatu negara berdasarkan konstitusi. Selanjutnya, menurutnya, syarat pertama adalah daerah. Terhadap hal ini, Supomo sepakat bahwa daerah Indonesia meliputi batas Hindia Belanda. Kedua, rakyat sebagai warga negara. Artinya, siapapun yang memiliki kebangsaan Indonesia, maka dengan sendirinya bangsa Indonesia asli, bangsa peranakan Tionghoa, India, Arab, yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia dan mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli, maka ia harus diterima sebagai warga negara Indonesia. Ketiga, pemerintah yang berdaulat menurut hukum internasional. Kemudian Supomo berbicara tentang dasar negara Indonesia dengan mengutip sejumlah teori, seperti teori perseorangan yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, teori golongan, class theory dari Karl Marx, Engels, dan Lenin, serta teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Setiap negara menurut Supomo harus sesuai dan menggambarkan struktur sosial karakteristik masyarakat. Negara Indonesia merdeka tidak seharusnya dibangun dengan menjiplak masyarakat di luar Nusantara. Corak dan bentuk negara itu harus disesuaikan dengan peri kehidupan masyarakat yang nyata. Menurut Supomo, struktur sosial bangsa Indonesia itu ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Pokok pemikiran Supomo tersebut oleh Nugroho Noto Susanto ditafsirkan bahwa Supomo mengajukan 5 dasar bagi negara merdeka. Persatuan.
Persatuan yang dimaksudkan oleh Supomo adalah persatuan hidup, persatuan kawulo dan Gusti. Persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara pemimpin dan rakyatnya. Supomo sangat menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya. Karena itulah pejabat negara menurut Supomo ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat. Dan para pejabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Kedua, kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Supomo mengkritik apa yang disebutnya kebudayaan Barat. Menurut Supomo, orang Barat berpegang pada prinsip perseorangan atau individualisme. Individualisme ini yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa pada keangkaramurkaan. Ia dapat bersaing dengan sangat keras dan saling menjatuhkan. Sementara orang Timur tidak mengenal individualisme. Dalam budaya Timur, sebagaimana Indonesia, semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Setiap manusia menurut Supomo dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban hidup atau dharma sendiri menurut kodrat alamnya, yang kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan, atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dapat menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya. Sementara lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal, keduanya tidak dapat dipisahkan. Keempat, musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar. Pembahasan pada audio ini adalah lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Supomo. Poin terakhir atau yang kelima, yakni keadilan rakyat. Setiap pemimpin, mulai dari kepala desa, menurut Supomo harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Supomo hanya sedikit menyinggung kelima dasar yang telah disebutkan tadi. Selebihnya Supomo berbicara tentang bentuk negara Indonesia yang merdeka. Dalam imajinasi Supomo, negara merdeka itu haruslah suatu negara totaliter, seperti Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler, atau Jepang di bawah Kaisar Tenno Heika. Maksud dari negara totaliter yang oleh Supomo disebut dengan bentuk integralistik ialah suatu negara yang meniadakan perbedaan antar golongan masyarakat, meleburkan seluruh golongan ke dalam satu zat, yaitu rakyat yang bersatu jiwa dengan pemimpinnya. Pemimpin Indonesia yang dibayangkan oleh Supomo seperti Ratu Adil, sosok raja dalam mitos orang Jawa yang akan menyelamatkan seluruh rakyat dari mara bahaya. Karena itulah, Supomo menganjurkan bahwa dalam negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri, dan suka berbakti kepada tanah air. Mengapa demikian? Supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara, supaya takluk kepada Tuhan, dan supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Selanjutnya, poin D, Muhammad Hatta. Teman-teman, pendiri bangsa lainnya yang turut menyumbangkan pemikiran yaitu adalah Muhammad Hatta. Sebelum mengulas tentang pemikiran Muhammad Hatta, perlu disampaikan bahwa pokok-pokok pemikiran Hatta ini
tidak langsung merujuk kepada naskah pidato Muhammad Hatta di BPUPK, karena tidak tersedianya di naskah persiapan yang dibuat oleh Yamin. Karena itulah, pokok-pokok pikiran Hatta tentang dasar negara merujuk kepada sumber-sumber lain, baik pidato-pidato Hatta sebelum maupun setelah Indonesia merdeka, maupun artikel ilmiah yang mengulas tentang pemikiran Muhammad Hatta. Selanjutnya, langsung saja kita bahas peta pemikiran Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Adapun ketuhanan menurut Hatta adalah menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Kemanusiaan menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga ia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi, golongan, dan kelompok tertentu. Adapun dasar kerakyatan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan aspirasi rakyat. Dasar keadilan sosial merupakan pedoman dan tujuan bagi adanya Indonesia. Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter, sebagaimana yang diusulkan oleh Supomo. Menurut Hatta, negara integralistik memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara, karena negara dan rakyat menjadi satu, tidak terpisahkan. Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendi demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Dengan bersendi demokrasi, maka dalam negara kesatuan kekuatan terbesar ada pada rakyat. Di sini rakyat mendapatkan haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi. Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal ataupun kepentingan satu golongan yang menindas golongan lain. Demokrasi politik saja tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, sehingga ia juga harus ditopang dengan demokrasi ekonomi. Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial harus dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, sumber demokrasi sosial Indonesia adalah paham sosialisme Barat sebagai dasar perikemanusiaan, ajaran Islam sebagai dasar menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme menjadi dasar tolong-menolong dan gotong royong. Nah, itulah teman-teman peta pemikiran seorang Muhammad Hatta. Bagaimana? Semakin menarik bukan materinya? Teman-teman, masih semangat ya? Nah, setelah kita membahas peta pemikiran pendiri bangsa. 3. Aktivitas belajar 2. Membuat peta pikiran. Setelah menyimak materi audio di atas, sekarang teman-teman akan membuat analisis perbedaan dan persamaan cara pandang pendiri bangsa terkait ide dan rumusan isi Pancasila. Coba teman-teman sebutkan pemikiran dan cara pandang dari 3 tokoh pendiri bangsa. Jelaskan persamaan dan perbedaan cara pandang dari ketiga tokoh pendiri bangsa tersebut. 4. Refleksi. Teman-teman, kini saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri ya. Caranya yaitu dengan mengisi tabel refleksi 321 berikut ini. Jadi, ada 3 kolom tabel. Rinciannya, kolom pertama diisi dengan 3 fakta baru yang teman-teman dapatkan dari materi yang dibahas sebelumnya. Kemudian, kolom kedua diisi dengan 2 hal yang ingin ditanyakan. Terakhir, kolom ketiga isi tentang 1 pendapat teman-teman terkait materi ini. Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya teman-teman melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu teman-teman untuk berefleksi.
Jawab pertanyaan berikut ya teman-teman. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Materi kita kali ini berlanjut pada poin ke-6, yakni rangkuman. Berikut ini rangkuman materi yang harus teman-teman ingat dan catat ya. A. Para pendiri bangsa, baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam BPUPK, memiliki kesamaan cita-cita terhadap bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan. B. Nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno yang digunakan sebagai dasar negara. C. Selain Soekarno, pendiri bangsa lainnya seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta juga turut memberikan ide tentang dasar negara. Masing-masing dari mereka membuat 5 poin dasar negara, sama halnya seperti yang diajukan oleh Soekarno pertama kali. D. Di awal kemerdekaan Indonesia, sidang PPKI fokus pada rumusan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah teman-teman, rangkuman telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada poin ke-7. 7. Aktivitas belajar 3. Pada aktivitas belajar 3 ini, kita akan membahas tentang dinamika perumusan Pancasila. Dalam perumusan dasar negara terjadi perbedaan pendapat antara golongan yang menghendaki agama dijadikan dasar negara dan golongan yang tidak menghendaki agama dijadikan dasar negara. Soekarno dan Hatta misalnya adalah tokoh yang berpandangan bahwa negara Indonesia tidak dapat didasarkan kepada Islam. Sementara itu, Muhammad Nasir, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hashim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, sebagai bagian dari demokrasi serta untuk menghindari perpecahan, maka dicarikan titik temu dalam Panitia 9 yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia 9 menyepakati preambul yang disampaikan oleh Soekarno selaku Ketua Panitia 9 dalam sidang BPUPK kedua pada 10 Juli 1945. Preambul ini merupakan persetujuan bersama antara kalangan yang semula berbeda pendapat. Ini adalah potret sebuah proses demokrasi yang indah. Perdebatan dan perbedaan pendapat bukanlah sesuatu permusuhan, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk mencari rumusan dasar negara Indonesia yang tepat. Bagaimana teman-teman? Masih semangat ya? Sekarang kita lanjut isi preambul ya. Berikut bunyi preambul yang dibacakan oleh Soekarno. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tak cukup sampai di situ. Preambul tersebut rupanya masih menjadi polemik di kalangan pendiri bangsa. Muhammad Hatta misalnya tetap berpandangan bahwa Islam tidak perlu menjadi dasar negara secara formal. Islam tetap menjadi semangat dan dasar moral. Akhirnya dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, 7 kata dalam preambul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapuskan demi menjaga keutuhan bangsa. Teman-teman, sekarang saatnya kita bermain peran. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman tentang materi ini, kalian akan bermain peran sebagai salah satu pendiri bangsa. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kalian dan anggota kelompok akan mengambil peran yang sama. Kedua, situasi yang teman-teman mainkan adalah saat rapat sidang BPUPK. Ketiga, isi pemaparan adalah berupa ide dan rumusan isi Pancasila dari tokoh yang kalian wakili. Keempat, di akhir pemaparan, teman-teman diminta untuk menambahkan ide dan rumusan isi Pancasila itu sendiri, atau dapat juga pernyataan yang menunjukkan kalian setuju dengan pendapat tokoh yang kalian wakili. Tetap semangat ya teman-teman. Kita lanjutkan pada poin ke-8, yaitu rangkuman. Berikut ini rangkuman materi yang bisa teman-teman catat. A. Dalam sidang BPUPK, terdapat perbedaan pendapat di antara para pendiri bangsa mengenai pandangan terhadap agama dan dasar negara. Soekarno dan Hatta setuju untuk memisahkan agama dan negara, sementara beberapa tokoh lainnya seperti Muhammad Nasir, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hashim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. B. Perdebatan antara pendiri bangsa tentang posisi agama Islam sebagai dasar negara sempat berpotensi penyebab terjadinya perpecahan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin 9, yaitu refleksi. Teman-teman, setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan mengisi tabel refleksi 321 berikut ini. Untuk kolom pertama, kalian isi tentang 3 fakta baru yang didapat. Kemudian kolom kedua diisi dengan 2 hal yang ingin ditanyakan. Terakhir, kolom ketiga diisi mengenai pendapat kalian terkait materi ini. Masih semangat ya teman-teman? Lanjut poin ke-10 tentang uji pemahaman. Teman-teman, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. A. Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia? B. Apakah yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia? C. Pesan moral apa yang dapat kalian gali dari perdebatan panjang para pendiri bangsa sampai akhirnya menuju pada satu kesepakatan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini? Nah, kita lanjut poin ke-11 tentang istilah penting. Di sini teman-teman harus menuliskan arti dan contoh ilustrasi dari istilah yang disebutkan berikut ini ya. 1. Ketuhanan. 2. Internasionalisme. 3. Musyawarah. 4. Integralistik. 5. Gotong royong. 6. Kekeluargaan. 7. Filosofis Grundslag atau Weltanschauung. 8. Kemanusiaan. Nah teman-teman, kita sudah masuk poin terakhir unit 1, yakni tentang aspek penilaian. Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut. Pertama, penilaian pengetahuan terdiri atas A.
kemampuan menyampaikan pendapat. B. Peta pikiran. C. Bermain peran. D. Pemahaman materi, esai, dan mencatat informasi penting. E. Menyampaikan pemahaman secara tertulis. Kedua, penilaian sikap terdiri atas A. Observasi guru. B. Penilaian diri sendiri. C. Penilaian teman sebaya. Terakhir, penilaian keterampilan terdiri atas A. Kemampuan berargumentasi. B. Partisipasi diskusi. Oke teman-teman, audio selanjutnya akan mulai masuk materi unit 2 tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tetap fokus dan semangat!